Halo geng, selamat datang kembali di channel Titik Kumpul. Kali ini kita akan membahas spoiler Soulland 2 episode selanjutnya. Gak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoiler ya. Enjoy! Semua orang beristirahat dengan tenang saat makan malam. Meskipun langit sudah gelap, mereka semua tetap bersemangat saat melanjutkan perjalanan menuju pegunungan Mingdou. Meskipun mereka berjalan kaki, mereka hanya butuh waktu 2 jam untuk mendekati garis depan. Huo Yuhao tentu tahu di mana Duke Macan Putih ditempatkan. Ketika mereka berada sekitar 15 km dari pangkalan militer, ia memperlambat langkahnya untuk menghindari kesalahpahaman. 8 orang itu maju perlahan. Huo Yuhao dan Su Sanxi berada di depan, sementara Ji Juechen berada di belakang, menjaga kelima wanita di antara mereka. Huo Yuhao telah mengaktifkan deteksi spiritualnya dan dengan cepat menyelimuti area di sekitarnya dengan kekuatan spiritualnya. Setelah beberapa saat, Huo Yuhao berhenti dan mengumumkan, "Mereka ada di sini." Tak jauh dari mereka, beberapa sosok muncul dengan cepat. Bahkan dalam kegelapan, mereka sangat mudah terlihat, karena cincin jiwa mereka bersinar sangat terang. Para master jiwa ini bergerak sangat cepat. Mereka dengan cepat tiba di depan 8 penyusup dan setengah mengepung mereka. Ada 10 orang. Ini adalah struktur tim kecil di antara Legiun Insinyur Jiwa. Dalam tim kecil ini, ada satu perwira yang memiliki 5 cincin jiwa berkilau. Sisanya hanya memiliki 3 cincin jiwa. Ada juga berbagai jenis tim kecil dalam Legiun Insinyur Jiwa. Selain perwira, anggota lainnya harus memiliki tingkat kultivasi yang sama. Hal ini dilakukan agar mereka lebih kompak dalam menjalankan misi. Tim kecil ini dipimpin oleh seorang Raja Jiwa. Kekuatan tempur keseluruhan tim kecil ini hampir setara dengan pasukan yang terdiri dari 500 prajurit biasa, dan itu pun hanya untuk para master jiwa. Jika mereka dilengkapi dengan alat jiwa, kekuatan tempur mereka pasti akan lebih hebat lagi. Siapa kalian? Ada zona militer penting di depan kalian. Tunjukkan kartu identitas kalian. Perwira Raja Jiwa itu tampak berusia sekitar 40 tahun dan terdengar sangat dewasa dan tenang. Ia langsung mengajukan tuntutannya setelah melihat Huo Yuhao dan yang lainnya. Meskipun mereka semua masih sangat muda, Raja Jiwa ini sama sekali tidak lengah. Saat itu tengah malam, dan mereka tidak jauh dari garis depan. Apa yang dilakukan sekelompok anak muda di sini? Ini bukan tempat wisata. Siapa yang tidak tahu bahwa situasi di ujung barat laut Kekaisaran sedang sedikit tegang? Huo Yuhao tersenyum tipis dan menjawab, "Tuan, kami dari Akademi Shrek. Kami diperintahkan oleh Akademi untuk memperkuat pasukan lapangan barat laut. Reputasi Akademi Shrek sangat bergengsi." Setelah mendengar beberapa patah kata ini, Raja Jiwa Parubaya dan para master jiwa di bawahnya terharu. Akademi Shrek adalah tempat suci bagi para master jiwa. Banyak master jiwa muda bermimpi untuk belajar di Akademi Shrek. "Kau dari Akademi Shrek, apa kau punya bukti?" Ekspresi Raja Jiwa sedikit melunak. Ia melangkah maju beberapa langkah, tetapi para master jiwa lainnya belum bergerak, terus mengepung mereka. Mereka sangat terlatih, dan tak akan mudah terpengaruh oleh kata-kata Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk dan mengambil surat yang diberikan Penatua Xuan kepadanya. Ia berkata, "Ini surat yang ditulis oleh Tuan Paviliun Dewa Laut, Penatua Xuan, untuk Adipati Macan Putih. Bisakah Anda membawa kami menemui Adipati Macan Putih?" "Oh ya. Saya juga teman sekelas putra Adipati Macan Putih, Dai Yueheng. Dia juga bisa memverifikasi identitas saya." Huo Yuhao tidak menyerahkan surat itu, meskipun ia memegangnya.
Seorang raja jiwa yang bertugas berpatroli di daerah itu tentu saja tidak memenuhi syarat untuk membaca surat itu. Dia ragu sejenak sebelum berkata, "Baiklah, ikut aku." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dengan cepat. Huo Yuhao memberi isyarat dan memimpin rekan satu timnya bersamanya. 9 master jiwa lainnya dari tim kecil itu berpisah untuk membuka jalan bagi mereka. Baru setelah mereka semua lewat, para master jiwa itu berbalik dan mengikuti mereka, mengamati pergerakan mereka dengan saksama. Raja jiwa hanya menunggu Huo Yuhao menyusulnya sebelum berjalan berdampingan. Ia tidak merasakan tekanan psikologis apapun untuk membawa mereka berdelapan kembali ke markas. Ada ribuan master jiwa yang ditempatkan di kamp garis depan, dan mereka semua sangat kuat. Bagaimana mungkin ke-8 orang ini memengaruhi mereka? Terlebih lagi, para pemuda ini harus melewati banyak rintangan sebelum mereka dapat bertemu dengan Duke Harimau Putih. Dari kejauhan, mereka bisa melihat pasukan lapangan Northwestern. Pemandangannya sungguh megah. Sesampainya di pintu masuk kamp, para prajurit segera menyambut mereka. Pemimpin tim kecil itu memastikan identitasnya sebelum prajurit itu kembali ke posnya. "Tunggu sebentar. Aku akan pergi dan melaporkan masalah ini. Nanti, akan ada beberapa orang yang datang untuk membawa kalian semua." Surat ini, Huo Yuhao berkata, "Maaf, tapi saya harus menyampaikan surat ini langsung kepada Adipati Macan Putih. Kalau tidak, Anda juga bisa meminta senior Dai Yueheng untuk menyampaikannya kepada ayahnya." "Baiklah, kalau begitu silakan tunggu." Raja jiwa tidak terus menimbulkan masalah, tetapi malah menginstruksikan anggota timnya sendiri untuk menunggu sebelum dia segera memasuki perkemahan. Meskipun dia tidak yakin Huo Yuhao dan yang lainnya bisa berbuat apa-apa, dia tidak berani menunda urusan Akademi Shrek. Dia harus segera melaporkan masalah ini kepada petinggi. Tak lama kemudian, lebih dari 10 orang keluar dari perkemahan. Meskipun Huo Yuhao hanya mengenal orang yang memimpin rombongan ini. Orang ini bukanlah Dai Yueheng, melainkan Putri Kekaisaran Bintang Luo, Su Jiujiu. "Putri Jiujiu datang sendiri untuk menyambut kita? Ini agak keterlaluan." Meskipun dia bukan pengambil keputusan utama di militer, dia tetap anggota keluarga kekaisaran. Lagi pula, dia punya kekuasaan nyata di Kekaisaran Bintang Luo. Ketika Putri Jiujiu melihat Huo Yuhao, dia juga tertegun, dan lebih dari sedikit terkejut. Awalnya, Raja Roh tidak menyangka sekelompok master jiwa muda bisa melakukan apapun. Namun, Putri Jiujiu menolak. Ia telah menyaksikan sendiri keajaiban yang dilakukan Huo Yuhao sebelumnya. Selain itu, reputasi Huo Yuhao meningkat pesat setelah kemunculan Pagoda Roh. Tidak banyak orang yang mengenalnya secara pribadi, tetapi banyak yang tahu namanya. Bagi para master jiwa yang lebih banyak akal dan berwawasan di benua Douro, mereka pasti tahu keberadaannya. Su Jiujiu juga diikuti oleh para master jiwa. 2 di antaranya adalah Penatua, dan salah satunya adalah Douro Biduk. Penatua lainnya yang bersama Douro Biduk jelas juga seorang Douro bergelar. Su Jiujiu sedang dalam suasana hati yang buruk beberapa hari terakhir. Sejak kesalahannya menyebabkan kematian banyak master jiwa tingkat tinggi, ia menyerahkan semua wewenang atas para master jiwa kepada Adipati Macan Putih. Baik itu dirinya maupun Kaisar Kekaisaran Bintang Luo saat ini, mereka sangat mempercayai Adipati Macan Putih. Mereka tahu bahwa Dai Hao tidak akan melakukan apapun terhadap kekaisaran. Meskipun ia diberi wewenang besar. Namun, siapa yang tidak ingin mendapatkan pahala? Su Jiujiu memiliki hasrat yang kuat akan kekuasaan. Itulah sebabnya ia selalu mengungkapkan keinginannya untuk mengendalikan Legiun Insinyur Jiwa. Namun,
kenyataan membuktikan bahwa ia tidak berpengalaman di medan perang. Kerugian besar membuatnya ragu, dan ia tak punya pilihan selain menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada Duke Macan Putih. Dia sangat tertutup selama beberapa hari terakhir. Dia hampir tidak memberikan saran apapun, meskipun dia berpartisipasi dalam setiap pertemuan. Kehadirannya hari ini adalah sebuah kebetulan. Petugas tim kecil yang ditabrak Huo Yuhao dan yang lainnya berada di bawah komando Su Jiujiu. Ia langsung diberitahu tentang kedatangan orang-orang dari Akademi Shrek. Mengingat informasi tersebut sangat penting, ia terkejut ketika mendengar kata-kata Akademi Shrek dan langsung merasa senang. Meskipun ia mendengar bahwa hanya ada beberapa anak muda, ia tidak terpengaruh. Selama beberapa tahun terakhir, Kekaisaran Bintang Luo telah berusaha sebaik mungkin untuk membangun hubungan baik dengan Shrek. Dengan tujuan mendapatkan dukungan dari Akademi Shrek di saat-saat kritis. Mengingat para pemuda dari Akademi Shrek telah tiba. Bukankah itu berarti para pemuda yang lebih berpengalaman dan kuat juga akan datang? Terlebih lagi, para Master Jiwa Muda dari Akademi Shrek berbeda dengan Master Jiwa Muda di dunia luar. Ada banyak talenta di Akademi Shrek. Misalnya, Zhang Lexuan baru berusia sedikit di atas 30 tahun, tetapi ia sudah diambang menjadi titled Douluo. Terlebih lagi, Su Jiujiu mengendalikan Departemen Intelijen Kekaisaran Bintang Luo, dan jelas menyadari sumber daya yang telah dipompa ke dalam alat jiwa oleh Akademi Shrek dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kedatangan bala bantuan dari Akademi Shrek, mereka akan menerima bantuan besar, meskipun itu tidak cukup untuk mengubah situasi sepenuhnya. Karena itu, ia tak berani menunda. Bahkan mengingat statusnya, dan langsung menyambut mereka. Ia telah melihat semua bakat generasi muda dari Akademi Shrek. Selain itu, ia bahkan membawa 2 title Douluo bersamanya. Bahkan jika ada perubahan, mereka akan siap menghadapinya. Ketika kedua gelar Douluo ini dan para master jiwa lainnya dari Kekaisaran Bintang Luo, yang semuanya memiliki setidaknya 7 cincin. Melihat Su Jiujiu mempercepat langkahnya, mereka semua tercengang. Meskipun orang-orang itu dari Akademi Shrek, bukankah mereka semua hanyalah anak muda? Mengapa yang mulia, Huo Yuhao? Ternyata kau, ucapan Su Jiujiu membuat semua master jiwa dari Kekaisaran Bintang Luo tercengang. Huo Yuhao, mendengar nama ini, mereka terkejut. Dia tidak hanya memimpin Akademi Shrek dan Sekte Tang menuju kemenangan berturut-turut di turnamen Master Jiwa Muda Elit. Pendirian Pagoda Rohnya juga menjadikannya sosok yang sangat terkenal di dunia Master Jiwa. Meskipun ia telah 2 kali menjadi juara di turnamen Soul Master Elite Youth, hal itu baru menjadi hal besar di kalangan generasi muda Soul Master. Keberadaan roh memengaruhi seluruh dunia Soul Master. Bahkan mungkin memengaruhi gambaran yang lebih besar di dunia Soul Master masa depan. Para master jiwa mempercepat langkah mereka untuk mengejar Su Jiujiu. Mereka ingin melihat sekilas sosok yang telah mendirikan Pagoda Roh. Yang mulia, Huo Yuhao cepat-cepat melangkah maju dan menyapa Su Jiujiu. Ia tersenyum dan mengangguk kecil sebagai tanda hormat. Meskipun berasal dari Kekaisaran Bintang Luo, ia adalah anggota Paviliun Dewa Laut. Bahkan di hadapan seorang putri, ia tidak akan menyambutnya dengan berlebihan. Itulah betapa kuatnya Akademi Shrek. Aku tidak menyangka kau ada di sini. Setelah melihat Huo Yuhao, Su Jiujiu belum pernah merasa bahwa dia begitu ramah sebelumnya. Matanya berbinar cerah saat ini. Nan Qiu tak kuasa menahan diri untuk bergumam sambil berdiri di belakang yang lain. Apa orang ini semacam permata? Kenapa dia bisa menarik perhatian kemanapun dia pergi? Ye Gui tertawa pelan dan menjawab, bukan dia yang menarik perhatian.
melainkan kemampuannya. Huo Yuhao berkata kepada Su Jiujiu, "Yang mulia, kami di sini atas instruksi dari Paviliun Dewa Laut. Kami berharap dapat membantu kekaisaran melawan musuh-musuhnya. Ini adalah surat yang ditulis oleh Penatua Xuan untuk Adipati Macan Putih. Tidak ada yang perlu disembunyikan dari Su Jiujiu. Terlebih lagi, dia datang langsung untuk menyambut mereka. Dia sangat tulus." Su Jiujiu menerima surat itu, tetapi tidak membukanya. Ia tersenyum dan berkata, "Baiklah, nanti akan kusampaikan padanya. Silakan masuk. Kalian semua adalah tamu terhormat Kekaisaran Bintang Luo." Sambil berbicara, ia memberi isyarat kepada mereka. Huo Yuhao tidak berbasa-basi. Mereka bergegas datang. Dan semua orang sudah sangat lelah. Lebih baik mereka istirahat lebih awal. Su Jiujiu dan Huo Yuhao melangkah maju bersama tanpa perbedaan. Jelas, ia menganggap Huo Yuhao setara dengannya. Para master jiwa Kekaisaran Bintang Luo secara alami mengikuti jejak para master jiwa dari Sekte Tang dan Tang Wutong lainnya ke dalam perkemahan. Sang biduk Dou Luo dan para Dou Luo bergelar lainnya saling berpandangan, melihat keheranan satu sama lain saat pandangan mereka bertemu. Mereka berdua bergelar Dou Luo, dan tentu saja dapat mengetahui bahwa setiap orang dari Akademi Shrek luar biasa. Mereka semua setidaknya kaisar jiwa. Terlebih lagi, beberapa dari mereka bahkan sudah menjadi petapa jiwa. Sepertinya usia mereka belum genap 20 tahun. Luar biasa. Metode apa yang digunakan Akademi Shrek untuk mendidik para jenius seperti itu? Mereka paling terkejut dengan Huo Yuhao. Dia tampak lebih muda, tetapi mereka tidak bisa melihat apa yang ada di baliknya. Mengingat mereka adalah gelar Dou Luo. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa mereka tidak dapat melihat seorang guru jiwa muda yang bahkan belum berusia 20 tahun. Su Jiujiu membawa Huo Yuhao dan yang lainnya langsung ke tendanya. Meskipun bukan seorang komandan, ia tetap memegang posisi penting di militer. Beberapa orang segera membawa buah-buahan dan camilan. Setelah membawa Huo Yuhao dan yang lainnya ke dalam tenda, Su Jiujiu segera memerintahkan seseorang untuk menjemput Adipati Macan Putih. Tindakannya yang sederhana ini menunjukkan betapa dia menghormati Huo Yuhao. Semua orang dari Shrek juga terkejut melihat betapa baiknya Su Jiujiu memperlakukan Huo Yuhao. Dia adalah putri dari kerajaan terkuat di benua Douro. "Yuhao, bolehkah aku memanggilmu begitu?" Su Jiujiu bertanya kepada Huo Yuhao sambil tersenyum dari tempatnya duduk di kursi utama. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, "Tentu saja boleh, Yang Mulia." "Bagaimana situasi di garis depan sekarang?" Su Jiujiu mendesah pelan dan berkata, "Situasinya tidak baik. Kekuatan pertahanan Kekaisaran Matahari Bulan tidak kami ketahui. Mereka terlalu tiba-tiba menyerang dan membuka jalan menggunakan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Mereka berhasil meledakkan pegunungan Mingdou dan menciptakan jalan. Kemudian, kami mengira mereka akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk menyerang Kekaisaran Bintang Luo dan segera menarik semua sumber daya kami ke sini untuk menahan serangan mereka. Kami bahkan meminta bala bantuan. Tapi siapa yang tahu bahwa mereka tidak berniat menyerang setelah beberapa waktu? Baru saat itulah kami menyadari bahwa situasinya memburuk. Ketika kami mencoba menyelidiki dengan menyerang, Kekaisaran Matahari Bulan hanya membangun pertahanan di pegunungan Mingdou. Target mereka yang sebenarnya kini telah diverifikasi. Mereka mengincar Kekaisaran Jiwa Surgawi. Kami mencoba menerobos dari sisi ini dan membantu Kekaisaran Jiwa Surgawi meringankan beban mereka dengan menargetkan bagian dalam Kekaisaran Matahari Bulan. Namun, pertahanan mereka terlalu kuat. Kami menderita kerugian besar dan tidak mampu maju sedikit pun.
Setelah selesai berbicara, Su Jiu tak kuasa menahan diri untuk menutup matanya karena kesakitan. Bayangan cahaya dewa kematian yang berkilat masih terukir di benaknya. Ia dan banyak master jiwa dari Kekaisaran Bintang Luo masih trauma dengan serangan mengerikan yang mereka saksikan. Huo Yuhao bertanya, bagaimana dengan Kekaisaran Jiwa Surgawi? Bagaimana keadaan mereka sekarang? Su Jiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya bisa memastikan bahwa Kekaisaran Matahari Bulan sedang menyerang mereka sekarang. Kami sudah mengirim bala bantuan dari Kekaisaran Dowling. Selain itu, kami juga telah mengerahkan 2 legiun insinyur jiwa untuk meringankan tekanan yang mereka hadapi. Kami akan lebih mampu mengatasi beban ini jika kedua kekaisaran berada di garis depan melawan musuh. Huo Yuhao terkejut dan bertanya, bukankah ada informasi yang akurat? Sudah beberapa hari sejak ia meninggalkan pasukan dan kembali ke Akademi Slack. Namun, Kekaisaran Bintang Luo belum menerima informasi akurat dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Ini bukan hanya karena alat komunikasi jiwa mereka yang terbelakang, tetapi juga karena perang sengit yang sedang berlangsung di Kekaisaran Jiwa Surgawi. Mudah dibayangkan bahwa Kekaisaran Jiwa Surgawi sedang diserang habis-habisan oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Su Jiu mengerutkan kening dan berkata, kami sudah mengirim 10 orang, tapi belum mendapatkan informasi apapun. Kami bahkan sudah mengirim seorang titled Dou Luo. Dan saya yakin kami akan segera mendapatkan kabar. Duke Harimau Putih ada di sini, teriak seorang penjaga di luar. Semua orang tanpa sadar berdiri. Tirai tenda dibuka, dan Duke Macan Putih masuk. Ada 2 orang lain bersamanya. Dai Yueheng dan Dai Luoli. Zirah putih harimau putih memiliki pola harimau hitam yang sama dengan jiwa bela dirinya. Tidak jelas dari bahan apa zirahnya terbuat. Huo Yuhao menduga zirah itu terbuat dari logam paduan khusus, karena kekuatan jiwa tampaknya mengalir melaluinya. Apakah itu zirah pertempuran jarak dekat? Dari segi peringkat, zirah itu seharusnya merupakan alat jiwa kelas 7. Meskipun baju zirah ini membuat Duke Macan Putih tampak sangat ramah, Huo Yuhao merasa kasihan padanya. Sebagai marsekal Kekaisaran Bintang Luo, ia hanya bisa mengenakan alat jiwa kelas 7. Ini menunjukkan betapa jauhnya Kekaisaran Bintang Luo dalam hal alat jiwa. Huo Yuhao sedang mengamati Duke Harimau Putih saat ini. Dan Duke Harimau Putih tentu saja mengamatinya juga. Orang ini pasti memimpin tim dari Akademi Shrek, mengingat dia duduk di samping Putri Jiu. Ketika Putri Jiu mengirim seseorang untuk memanggil Adipati Harimau Putih, ia hanya diberitahu bahwa perwakilan dari Akademi Shrek telah tiba. Namun, ia tidak diberitahu siapa mereka. Saat ini, ia kecewa ketika melihat mereka semua masih muda, meskipun ia tidak mengungkapkannya secara terbuka. Jika mereka adalah orang-orang kuat dari Akademi Shrek, situasinya mungkin masih bisa dibalik. Namun, apa yang bisa dilakukan anak-anak muda ini? Yuhao, jadi itu kamu, seru Dai Yueheng riang. Namun, ia langsung menutup mulutnya setelah selesai berbicara. Ia berada di sebuah kamp. Bahkan di depan ayahnya, Adipati Macan Putih menoleh ke arah Dai Yueheng. Namun, ia tidak menegurnya. Sebaliknya, ia kembali memperhatikan Huo Yuhao. Meskipun Huo Yuhao berusaha sekuat tenaga menenangkan dirinya, dia tidak dapat mempertahankan ketenangannya sepenuhnya. Orang ini adalah ayahnya, dan orang yang dulu ia benci. Namun, setelah beberapa interaksi, ia tidak membalas dendam. Ia malah menyelamatkannya 2 kali. Dia pernah bertemu Duke Macan Putih di turnamen Akademi Master Jiwa lanjutan Continental Elite. Hanya saja, saat itu dia masih terlalu lemah,
dan belum disadari oleh Duke Macan Putih. Ini pertama kalinya dia bertemu Dai Hao secara langsung dan bertatap muka. Yang tak seorang pun sadari adalah mulut Dai Luoli sedikit terbuka, dan matanya dipenuhi rasa tak percaya. Ia tercengang saat menatap Huo Yu Hao. Dai Luoli langsung mengenali Huo Yu Hao. Bagaimana mungkin dia tidak? Lagi pula, dia jauh lebih takjub dibandingkan Dai Yue Heng. Dia jauh lebih takjub. Kakak, kamu main game apa? Shrek Academy, jadi kamu sebenarnya dari Shrek Academy? Setelah Huo Yu Hao pergi tanpa pamit hari itu, Dai Luoli kembali ke kamp dan merasa cemas karena Huo Yu Hao tidak kunjung kembali. Setelah itu, ia ditugaskan kembali untuk mendampingi Adipati Macan Putih. Dulu Dai Hao tidak akan melakukan hal itu. Karena ia beranggapan Dai Luoli akan lebih baik menjalani hidup yang lebih sederhana dan bebas dari risiko jika ia tidak cukup layak untuk mewarisi gelar Adipati Macan Putih. Namun, kemunculan guru misterius Dai Luoli menyebabkan jiwa bela dirinya bermutasi dan bangkit, sehingga kultivasinya meningkat pesat. Meskipun usianya sudah agak tua, Dai Luoli masih memiliki potensi. Adipati Macan Putih harus tidak egois dan mendidik putranya yang luar biasa. Ia mengatur agar Dai Luoli dibawa ke sisinya dan membiarkannya belajar dari Dai Yue Heng untuk sementara waktu. Seiring ia berkultivasi, ia dapat mempelajari keterampilan militer. Ia juga diberi izin untuk menghadiri beberapa pertemuan militer yang dianggap sebagai pelatihan. Pada titik ini, perhatian Huo Yu Hao sepenuhnya tertuju pada Adipati Harimau Putih, dan ia tidak lagi memperhatikan adiknya. Ia berinisiatif untuk menyapa Adipati Harimau Putih bersama Su Jiujiu. Su Jiujiu tersenyum dan berkata, "Paman Dai, perkenalkan. Ini adalah talenta nomor 1 dari generasi muda Akademi Shrek, pendiri Pagoda Roh, dan anggota termuda Paviliun Dewa Laut, Huo Yu Hao. Saya yakin Anda pernah mendengar namanya." Pengenalannya sangat rinci, dan Dai Hao langsung terkejut. Ia tentu sudah sering mendengar nama Huo Yu Hao sebelumnya. Ketika Pagoda Roh pertama kali didirikan dan para roh pertama kali muncul, ia pernah bertanya kepada Dai Yue Heng apakah ia mengenal Huo Yu Hao. Dai Yue Heng menceritakan pengalamannya bersama Huo Yu Hao. Bagi Dai Yue Heng, Huo Yu Hao adalah seorang legenda. Ia telah menjadi anggota Paviliun Dewa Laut bahkan sebelum usianya 20 tahun. Apa arti Paviliun Dewa Laut? Itu adalah level tertinggi Akademi Shrek. Saat ini, ia tidak lagi meremehkan Huo Yu Hao karena usianya. Di benua ini, siapa yang berani meremehkan anggota Paviliun Dewa Laut? Lagi pula, ia juga pendiri Pagoda Roh. Konon ia menemukan roh. Pemuda ini tidak lagi bisa disebut jenius. Ia lebih seperti orang aneh. Akademi Shrek tidak mengirimkan siapapun yang kuat. Tetapi kedatangannya jelas menandakan betapa pentingnya Akademi Shrek memandang perang ini. Dai Yue Heng pernah memberitahu Adipati Macan Putih bahwa Huo Yu Hao kemungkinan besar adalah pewaris masa depan penguasa Paviliun Dewa Laut. Di sebuah kerajaan, posisinya saat ini seperti putra mahkota. Huo Yu Hao bukan lagi seorang pemula seperti dulu. Ia menyembunyikan emosinya dengan sangat baik, dan tersenyum sambil berkata, "Salam untukmu, Adipati." Yang mulia terlalu baik dalam kata-katanya. Aku tidak mendirikan Pagoda Roh. Pagoda itu didirikan bersama oleh Akademi dan 3 kerajaan, serta para binatang buas dari hutan besar Bintang Dou. Su Jiujiu tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu formal. Tanpa roh yang kau teliti, bagaimana mungkin kita bisa mendirikan Pagoda Roh? Kudengar Pagoda Roh sekarang seperti tanah suci bagi para master jiwa. Potensinya di masa depan tak terbatas. Sayang sekali,
Jika perang ini tidak muncul, aku pasti sudah mengikuti kalian semua ke markas Pagoda Roh. Perkataan Su Jiujiu memperdalam kesan Duke Macan Putih terhadap Huo Yuhao. Ia mengangguk ke arah Huo Yuhao dan berkata, "Kau memang pahlawan. Aku pernah mendengar Dai Yue Heng menyebutmu sebelumnya. Selamat datang di pasukan lapangan barat laut." Sambil berbicara, ia mengulurkan tangan kanannya ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangkat tangannya untuk menjabatnya. Telapak tangan Duke Macan Putih terasa lebar, hangat, dan penuh kekuatan. Saat tangan mereka bersentuhan, Huo Yuhao hampir kehilangan fokus. Ketika ia mulai mengingat semuanya, ia selalu bertanya kepada ibunya di mana ayahnya berada. Ia merindukan perhatian ayahnya, dan berharap ayahnya ada di sana untuk melindunginya dan ibunya. Namun, ia belum pernah menerima kasih sayang ayahnya sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu sedekat ini dengan Adipati Macan Putih di tempat selain medan perang. Tiba-tiba dia berubah agresif dan hampir berkata kepada Duke Harimau Putih, "Di mana kamu saat aku masih muda?" Namun, dia adalah Huo Yuhao. Kekuatan spiritualnya yang luar biasa menahan hasratnya. Dia hanya tampak sedikit emosional dari sorot matanya.